Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat bertemu kembali di pertemuan 11 ya. Untuk hari dan jam yang sama ya di 10.30 hari Selasa ya. Karena kemarin kita agak mundur jadwalnya jadi pukul 1, tapi karena mungkin teman-teman lebih nyaman di lab ya. Jadi saya minta untuk kembali ke jadwal biasa, tapi teman-teman bisa datang ke lab langsung menggunakan PC komputer di lab. Kemudian saya berikan ini ya link Zoom karena kebetulan ada salah satu teman kalian yang sedang magang ya. Jadi mungkin mohon dimaklumi kalau mau sambil join Zoom silahkan. Jadi saya sekalian buka Zoom juga karena ada yang sedang magang ya, satu mahasiswa gitu ya. Jadi mungkin kemarin saya sudah diskusi juga. Jadi sebagai bentuk ini ya kesempatan saya untuk memberikan ini ya ruang belajar juga untuk teman kita. Jadi saya sambil share di Zoom-nya. Ini untuk yang full screen-nya ya. Oke, mungkin sebelum kita mengawali kelas kita hari ini, kita bisa memulai dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Oke, saya kira berdoanya cukup. Semoga nggak ada masalah ya untuk yang online. Yang online mungkin mengikuti ya Mbak ya. Kemudian untuk pertemuan ke-11, sebentar. Bentar ya teman-teman ya. Lanjut ya. Untuk pertemuan 11 kita akan membahas SQL subqueries ya. Jadi SQL subqueries itu apa? Nanti kita akan pelajari bersama konsepnya dan nanti saya minta untuk pertemuan ini nanti teman-teman akan berkelompok untuk katakanlah mencoba ya. Kasusnya nanti kita diskusikan seperti apa. Nah, apa itu SQL subquery teman-teman? Jadi subquery di sini adalah suatu query ini ya. Suatu query SQL yang bersarang di dalam query yang lebih besar. Jadi sub ini mungkin maaf ya ini ada typo. Subquery harusnya. Subquery ini mirip kalau teman-teman kayak subbab. Bab itu kan ada subbab. Berarti ada sub di dalamnya ya. Ada di bawahnya ada apa namanya? Masih ada di dalamnya gitulah. Kalau bentuk visualisasi atau ilustrasinya seperti ini. Jadi query itu adalah sintaks atau katakanlah coding yang teman-teman tuliskan. Teman-teman kemarin ingin menampilkan apa misalkan dengan select from where, tapi di dalamnya kita masih punya select from where lagi. Nah, yang ada di dalamnya ini yang mungkin kotak biru, ini kita istilahkan namanya subquery atau query yang ada di dalam query besar gitu. Atau tadi istilahnya ini ya teman-teman ya, SQL yang bersarang di dalam query yang lebih besar gitu. Query atau mungkin ini ya, pernyataan ataupun sintaks kode itu sama. Nah, di mana saja subquery terjadi? Sebuah subquery ini dapat terjadi ketika teman-teman tadi ya, ada clause select, kemudian from, where, subquery ini dapat bersarang dalam pernyataan select. Nanti kita lihat juga kalau misalkan kita kombinasikan dengan ini ya, ketika kita akan menambahkan dengan insert, kemudian mengupdate atau memodifikasi dengan update dan juga delete. Kemudian subquery, waalaikumsalam. Silakan memposisikan diri. Kemudian subquery biasanya ditambahkan ya nanti ada clause where dari pernyataan SQL. Jadi standar sama teman-teman, tapi kuncinya tadi ya seperti contohnya bahwa si subquery ada query lah istilahnya di dalam
query lagi gitu ya. Kayak mungkin ini kita istilahkan analogikan suatu bab di dalam buku, ada namanya subbab ya di dalamnya. Nah, sebuah subquery ini nanti bisa menggunakan ini ya teman-teman ya. Sama kalau kita di dalam operasi matematik. Jadi nanti teman-teman akan bisa silakan ya memposisikan diri lebih besar, lebih kecil ataupun sama dengan. Jadi nanti teman-teman bisa ini ya menerapkan beberapa operasi matematik. Nah, operasi lainnya untuk nanti teman-teman bisa terapkan, misalkan ada in, any, dan all, di mana masing-masing mungkin bisa berbeda ya, nanti penerapannya kita lihat. Nah, ini sintaks untuk subquery ya teman-teman ya. Kita punya struktur select ya. Select apa misalkan nanti seperti kemarin, teman-teman bisa menentukan ya, apakah itu all gitu ya bintang ataupun ini ya beberapa tabel. Maaf, beberapa kolom. Kemudian from tabel where di sini ada keterangannya lagi, pernyataannya lagi, kemudian teman-teman baru berikan tadi ya subquery-nya. Select lagi tapi di dalam ini ya, select yang besar. Nah, subquery disebut juga inner query atau inner select ya. Nanti pernyataan yang mengandung subquery, pernyataan yang mengandung subquery-nya disebut outer query. Jadi untuk menganalogikan yang gambar yang ini ya teman-teman ya. Subquery ini adalah yang di dalamnya, outer query ini yang ada di luar ya, atau yang kita istilahkan main query tadi ya, query yang besar. Nah, subquery atau inner query ini dijalankan sebelum main query ya. Jadi kalau teman-teman lihat yang ada tanda merah ini ya, subquery, kita eksekusi dulu. Nanti komputer akan menjalankan yang ada di dalam subquery dulu, baru main query atau outer query-nya. Nah, jenis subquery. Jenis subquery di sini mungkin nanti teman-teman akan melihat beberapa contohnya. Ada yang baris, itu yang row ya, single row subquery, mengembalikan 0 atau satu baris. Multiple row misalkan nanti hasil dari ini ya, proses eksekusi satu pernyataan atau sintaks akan menghasilkan beberapa baris. Kemudian multiple column, misalkan hasil kembaliannya ada beberapa kolom. Kemudian correlated subquery, di sini ada satu referensi lebih ke kolom di pernyataan yang lain. Kemudian nested di sini berarti bersarang ya. Subquery ditempatkan atau di dalam subquery lainnya. Nah, ini contoh subquery. Nah, mungkin ini yang perlu teman-teman perhatikan ya. Nanti ketika akan menyusun suatu bentuk sintaks ataupun pernyataan SQL, silakan contoh-contoh ini bisa menjadi perhatian teman-teman. Misalkan di sini ada satu kasus ya, teman-teman ya. Carilah data produk yang sebentar. Kegeser ya. Nah, carilah data produk yang harga belinya atau buy price itu melebihi rata-rata harga belinya. Jadi teman-teman di sini ada kasus ya, diminta mencari harga produk, tetapi teman-teman juga harus tahu nih rata-rata harga belinya, karena nanti teman-teman diminta untuk mencari yang nilainya lebih dari rata-rata. Nah, query ini akan membutuhkan subquery, di mana nanti teman-teman tidak bisa langsung ya. Kalau kemarin mungkin fungsi yang sudah dipelajari untuk rata-rata apa? Yang kemarin-kemarin. Masih ingat? Average, betul. Sama ya dengan yang di Excel. Jadi average, tapi nanti karena di sini tidak mutlak hanya average saja, jadi teman-teman membutuhkan subquery, karena misalkan nanti diminta yang lebih dari rata-rata. Berarti masih ada proses selanjutnya ya, dari ngitung rata-rata dulu, habis itu teman-teman bandingin, mana nih yang lebih dari si rata-rata tadi. Nah, kemudian tadi ya, kita lihat dulu. Nih ya, query membutuhkan subquery karena untuk mendapatkan untuk dapat mencari produk ya yang diinginkan, maka rata-rata harga belinya harus dicari terlebih dahulu. Jadi kata kuncinya adalah kita coba menghitung ya, mengkalkulasi nilai rata-rata dulu, kemudian baru teman-teman lakukan operasi ya tadi ya. Mana yang nilai dari harganya ya itu melebihi gitu ya teman-teman. Di mana ketika nanti teman-teman aplikasikan atau tuliskan ya di dalam sintaks, teman-teman bisa melihat yang ada di dalam kotak biru ya. Teman-teman bisa perhatikan bahwa di sini strukturnya ada select. Misalkan nanti teman-teman boleh bebas misalkan memunculkan
Kalau all berarti pakai bintang ya, select all berarti semua kolom yang akan ditampilkan. Kalau seperti ini berarti hanya kolom-kolom yang diminta saja ya. Misalkan di sini produk kode, kemudian product name, kemudian by price atau harga belinya saja yang ingin ditampilkan. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan contoh seperti ini, di koma, kemudian from product, tabelnya namanya produk ya. Kemudian where by price, karena tadi kan yang diminta adalah harga belinya melebihi rata-rata harga, melebihi dari rata-rata ya. Jadi teman-teman akan mengecekkan ya, yang nilainya melebihi teman-teman. By price-nya berarti nilainya lebih dari, di mana cara teman-teman untuk menghitung ya, average atau rata-ratanya silahkan disimpan atau dituliskan di dalam statement subquery-nya yang tanda merah teman-teman, yang ada di kotak merah ya, yang select AVG by price from product. Jadi di sini akan dilakukan operasi perhitungan rata atau rata-rata dulu. Setelah itu baru teman-teman bandingkan ya nilai dari by price-nya dengan nilai ratanya. Apakah lebih besar, lebih kecil, terserah nanti teman-teman tentukan atau mungkin dari soal bisa. Gitu ya. Nah, subquery ini bekerja untuk mencari nilai rata ya by price yang akan menjadi pasokan dalam seleksi produk. Baru nanti teman-teman bandingkan. Nanti baru dihasilkan adalah, jadi prosesnya adalah yang merah dulu dijalankan, kemudian setelah yang merah didapatkan hasilnya, baru dijalankan sintaksnya yang berikutnya, yang biru teman-teman. Gitu prosesnya. Contoh subquery, kita lanjut ya. Contoh subquery ya. Misalkan teman-teman diminta ya, carilah data produk yang harga belinya sama dengan harga beli termahal. Kalau ini agak berbeda, kalau tadi rata ya. Yang ini harga beli termahal. Query membutuhkan subquery karena untuk mencari ini ya, produk yang diinginkan, maka nilai terbesar. Kalau yang tadi kita bicara rata, ini adalah nilai termahal. Berarti kita dihubungkan dengan nilai terbesar ya dari harga beli yang harus dicari. Nah, query ini nanti akan menggunakan, boleh nih teman-teman mengkombinasikan. Kemarin kita sudah belajar ya, ada order by, limit atau group by. Boleh nanti kalau teman-teman ingin kombinasikan. Tapi kita coba lihat contohnya untuk strukturnya saja dulu. Di sini kita lihat ya, yang kotak biru dulu teman-teman, yang di atas ya. Jadi kita sama seperti tadi, kita lakukan select ya untuk menampilkan. Kemudian yang diminta misalkan untuk kolom produk kode, produk nama ya, kemudian by price-nya. Kemudian from produk ini adalah nama tabel, where by price. Nah, di sini yang diminta adalah di sini ya teman-teman, klausanya yang teman-teman perhatikan sama dengan harga beli termahal. Berarti di sini apa? By price sama dengan ya. Kelihatan nggak yang ada di sini ya? Yang saya tandai merah ini ya. Yang ini ya. Nah, ini. Apa ini deh? Nah, kelihatan nggak? Ini ya. Ada tanda sama dengannya. Yang difokuskan di sini ya. Jadi tergantung klausanya. Sama dengan harga beli termahal. Tugas teman-teman berarti yang ada di dalam subquery, kita menentukan apa nih? Select yang max ya. Karena untuk mencari nilai terbesar atau termahal gitu. Bingung tidak sampai sini? Kalau yang tadi rata-rata, sehingga di sini kita sehingga yang tadi menggunakan AVG, untuk yang saat ini karena kasusnya adalah yang diminta kita harga beli termahal, maka teman-teman menggunakannya yang fungsi apa? Maksimum ya, max dulu. Jadi nanti jangan lupa yang dijalankan adalah yang merah dulu. Kita ngitung dulu nilainya yang termahal dulu. Baru kita nanti dapat nilai termahal kan untuk acuan ya. Oke, berarti mana yang sama dengan nilai termahal. Nah, di sini barulah kita dapat hasilnya ini ya. Oh, produk inilah yang harganya sama dengan nilai maksimum. Itu teman-teman. Kemudian kita coba lihat contoh yang di bawahnya ya. Antara kedua kode atau sintaks coba kita lihat bersama. Yang di bawah kita punya struktur yang mirip tapi sedikit berbeda ya. Ada select, kemudian produk kode, produk nama ya, by price, kemudian from product dari tabel produk. Masih ya, untuk line atau garis pertama, di sini teman-teman amati ya. Saya takutnya tuh cuma beberapa ini. Untuk line atau baris pertama sama ya antara di kotak satu dan kotak yang kedua. Nah, yang akan berbeda mungkin di line yang kedua ya. Kalau tadi kan where by price sama dengan di sini order by. Jadi hanya diurutkan berdasarkan by price,
di mana nanti di limit teman-teman DESC, berarti teman-teman apa? DESC yang kemarin di apa? Ini order di apa? Order itu diapain? Ayo diapain? Order diapain? Diurutkan, betul. Diurutkan DESC berarti ASC sama DSC kemarin apa? ASC itu apa? A sampai Z. DSC berarti apa? Z2A, betul. Jadi teman-teman akan urutkan secara berkebalikan, tapi di sini mungkin baru ya. Limit itu hanya ambil satu, teman-teman. Limit itu sama kayak di matematik mungkin ya. Limit itu membatasi, sama dengan kata bahasa Indonesianya. Jadi nanti akan membatasi satu ya. Nah, kita lihat keterangannya nih. Perbedaan dari kedua SQL tersebut adalah query pertama mungkin akan menampilkan data produk lebih dari satu baris ketika baris by price-nya sama dengan nilai max ya, yang lebih dari satu baris. Jadi di sini mungkin akan ada beberapa teman-teman. Di mana untuk query yang kedua di sini akan menampilkan satu baris saja karena ada limit. Nah, ini teman-teman, limit di sini akan membatasi. Jadi limit satu nanti akan muncul hanya satu baris. Nah, kekurangan dari SQL ini adalah ketika nanti ada data produk yang sama-sama memiliki nilai yang sama dengan max by price-nya lebih dari satu, katakanlah di sini teman-teman. Kebetulan kan ini sebenarnya kita tadi ngitung harga max ya. Harga max-nya kan pasti satu ya. Tapi di sini ternyata by price-nya mungkin ada beberapa yang nilainya sama dengan max. Nah, ketika hasilnya ada misalkan lebih dari satu baris, teman-teman, nah nanti akan muncul ya beberapa. Sedangkan kalau di limit seperti ini, nanti kita akan kecenderungannya hanya menampilkan cukup satu nih, teman-teman. Nah, sedangkan kalau misalkan ternyata hasilnya lebih dari satu, kalau kita limit satu, maka hasilnya nanti tidak akan sesuai. Beberapa hasil berikutnya mungkin tidak akan dimunculkan. Itu aja sih teman-teman perbedaannya. Kemudian kita masuk ya untuk contoh subquery. Nah, di sini untuk contoh berikutnya kita lihat bersama, carilah customer yang pernah melakukan pembayaran di sini. Nah, query tersebut membutuhkan subquery ya, karena harus melakukan perbandingan data customer dengan data yang ada di dalam tabel pembayaran. Jadi kita ngecek nih teman-teman, customer yang udah bayar ya. Kalau pembayaran nanti dia akan menggunakan payment ya. Berarti data customer yang ada di dalam tabel payment itu harus dicari dulu. Nah, kebetulan di sini nanti si payment itu kalau misalkan kita kembali teori di awal ya teman-teman ya. Kebetulan kita memiliki ini ya tabel customer sendiri. Kemudian nanti ada ini ya teman-teman, kita lihat dari contohnya, kita punya tabel customer, kita punya tabel payment ya. Jadi disimpan di tabel yang terpisah. Di mana ketika teman-teman diminta, jadi payment ini adalah tabel transaksional. Jadi kalau misalkan katakanlah gini teman-teman, analoginya, misalkan ya, saya buat contoh yang lain, misalkan teman-teman ini ya, kalau di kampus, customer ini adalah data teman-teman, data mahasiswa gitu ya analoginya, payment ini adalah bisa juga data paymentnya atau mungkin data teman-teman ambil mata kuliah. Nah ini bisa dianalogikan untuk payment. Kalau customer kan dia apa beli ya. Kalau teman-teman apa ambil mata kuliah kan ya nanti akan dilakukan adalah secara transaksi ya apa yang akan teman-teman lakukan. Nah ini adalah analoginya sih teman-teman. Jadi payment mungkin teman-teman analogikan ketika teman-teman KRS gitu. Nah kita coba dengan contoh customer ini dulu ya. Misalkan nanti kita lihat untuk line pertama atau baris pertama, select ya customer number, customer name. Jadi nanti akan diminta untuk memunculkan nama dari number ya, number itu nomornya dulu, baru namanya ya dari si customer. Di mana kita harus mengecek dari tabel yang berbeda bahwa si customer tadi apakah sudah melakukan pembayaran. Maka nanti teman-teman harus mengecek dulu customer number, jadi customer number-nya ya dari si ini ya yang ada di dalam tadi ya tabel customer ini sama dengan customer number yang ada di sini nih teman-teman. Select distinct customer number from payment ya. Jadi nanti dia akan punya customer number yang ada di dalam payment. Jadi katakanlah kalau pakai analogi
Gini teman-teman, bentuknya bentar ya, dulu. Kelihatan nggak kalau misalkan di gambar? Jadi kita punya tabel customer ya di sini. Saya analogikan pas gini aja ya. Kelihatan nggak? Customer, kita punya satu tabel tersendiri, misalkan ya. Nah, ini tadi punya apa nih? Number dan juga name ya. Nama dan juga, ini number ya, ini nomor misalkan. Name itu saya kasih ini ya, NM ya, nama misalkan. Nah, di sini kita punya yang payment-nya. Saya tulis pay aja ya. Nah, di sini teman-teman harus cocokkan. Di dalam pay nanti biasanya dia akan memiliki sendiri teman-teman. ID sendiri atau kode unik yang ada di dalam payment. Jadi kode unik biasanya setiap tabel itu memiliki, silakan menyesuaikan dulu, menyesuaikan langsung ya. Nah, nanti di sini biasanya ada ID teman-teman, ada kode unik dari setiap tabel ya. Katakanlah nanti ID ini akan berurutan teman-teman. Di mana ID ini kita tahu siapa yang akan melakukan pembayaran dari masing-masing kode transaksi. Ini nanti katakanlah membership ya teman-teman, misalkan di satu toko. Membership pasti punya apa? Nomor ya, ID ya, atau mungkin punya kartu member teman-teman. Di mana kartu member mungkin punya ID ya. Nah, di sini kita berikan ini ya, customer number. No. Nah, teman-teman harus mengecek ya, analoginya adalah di sini. Yang ada di dalam sini number dengan yang ada di si number. Nah, teman-teman harus mengecek bahwa tadi kan diminta ya customer number dan juga name, di mana customer number, jadi customer ini yang ada di sini teman-teman. Yang berbeda yang ada di sini gitu. Analoginya gitu. Maaf ya jelek banget gambarnya. Tapi maksudnya ini ya, jadi ada dua tabel yang ini. Kita punya dua tabel. Nah, di sini nanti ada number biasa ya yang dari customer, kemudian ini namanya. Nah, pay ini misalkan punya ID sendiri ya tadi ya. Jadi kita cocokkan di sini ya, customer number sama customer numbernya. Jadi waktu bayar, katakanlah misalkan teman-teman lagi di kasir tuh, kasih nomor apa? Kartu member ya. Kartu member biasanya ada mungkin ya ID yang didaftarkan. Nah, nanti akan dicek nih teman-teman. Oh, Mbak atau Mas A, B, C gitu ya telah melakukan transaksi. Nah, nomor ini akan tercatat nih teman-teman. Nah, di mana nanti kita cek ya di sini. Select distinct ini adalah sama dengan yang unik. Jadi beda. Kita cari yang berbeda ya. Customer number dari payment-nya. Oh, siapa aja nih yang berbeda. Nah, nanti kan kalau memang dia sudah ada ya, kita cocokkan dari data customer. Oh, ternyata misalkan di sini ada beberapa customer gitu ya. Kebetulan misalkan di sini ada nomornya ini gitu ya. Nah, ini langsung hasil nih teman-teman, maaf ya. Ini langsung hasilnya. Katakanlah kita analogikan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kebetulan mungkin customer number 2 gitu ya, ada di sini gitu ya. Maka dia akan ditampilkan teman-teman sebagai yang sudah melakukan pembayaran karena dia tercatat di sini. Sedangkan kalau misalkan tadi ya, saya pakai analogi 1, 2, 3 misalkan tadi ya. Kita pakai analogi 1, 2, 3. Misalkan kebetulan si nomor 2 ini ada di sini, berarti nanti nomor 2 akan ditampilkan ya. Karena dia akan ada di dalam sini ya, yang distinct teman-teman. Nah, kalau 1 dan 3 kebetulan di sini nggak ada, berarti tidak ditampilkan. Analoginya seperti itu. Jadi yang akan dikerjakan adalah yang merah dulu ya teman-teman ya. Teman-teman akan mengecek yang merah dulu, baru nanti disesuaikan dengan yang biru ya, yang besar, kotak yang besar. Nah, di sini coba perhatikan yang di bawah ya. Subquery bekerja untuk mencari data customer yang telah terdaftar di dalam tabel payment. Sudah pernah melakukan pembayaran. Jadi kata kuncinya adalah teman-teman ngecek nih orang-orang yang bayar pada saat itu. Jadi pada saat itu tuh didata nomor ID-nya teman-teman. Nah, hal ini bisa dilakukan cuma kalau misalkan dia ada ini ya, membership ya, atau ID atau nomor terdaftar. Kalau katakanlah misalkan teman-teman ke apa Alfamart atau toko-toko yang memang teman-teman nggak ada ID-nya, kan teman-teman biasanya dianggap yang ini ya, nggak ada tracing tercatat ini siapa sih yang beli, dan nggak ada misalkan poin khusus yang dapat gitu kan, kecuali memang di sana ada rules-nya ya, beli berapa lebih gitu kan, nggak ada kan ya. Nah, yang bisa di tracing biasanya pakai member teman-teman, ID kan. Nah, itu contohnya.
Kita geser dulu ya. Oh, ada ini ya, sebentar ya. Oh ya. Nah, kita masuk ke contoh ya. Berikutnya, di sini kita memiliki contoh apabila tadi ya, si subquery, nanti teman-teman akan kombinasikan ya di dalam pernyataan insert, update, dan delete. Nah, di sini kita lihat bersama ya, untuk strukturnya teman-teman, ini adalah struktur sintaksnya, yang biru di atasnya ya. Sampel contohnya saja yang teman-teman lihat daripada bingung. Yang di bawahnya ya. Jadi nanti misalkan teman-teman ingin kombinasikan ya, si subquery dengan insert misalkan. Nah, contohnya adalah misalkan seperti ini. Insert into new order. Jadi katakanlah kita akan menambahkan ini ya, teman-teman ya. Satu into new order ya, satu tabel new order ya, tapi diambilkan dari tabel order ya. Jadi arti ini ya, arti sintak ini adalah bahwa nanti teman-teman apa? Jadi kita akan kerjakan ini dulu, select from order. Dia akan mengambilkan, jadi kebetulan gini, analoginya seperti ini teman-teman. Teman-teman sudah memiliki data pesanan di dalam tabel orders. Kalau nggak kelihatan boleh pakai zoom yang di belakang, daripada kesulitan teman-teman. Saya sambil share ininya tadi, linknya. Dibuka aja apa listnya ya. Tadi saya share ininya. Apa namanya? Linknya, daripada yang di belakang kesulitan ini ya, memperhatikan kalau agak kejauhan. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Kita tadi sampai di sini ya. Jadi untuk contoh yang pertama ini ya, silakan teman-teman tuh katakanlah kita analogikan, teman-teman akan mengambil data order. Jadi teman-teman sudah punya data pesanan yang disimpan di dalam tabel order. Nah, kebetulan teman-teman butuh nih mau bikin tabel baru namanya new order. Teman-teman nggak pengen apa typing, agak diituin ya, kecilin, takutnya double apa agak apa ya mirroring. Ada kayak di gua gitu ya, tek 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 suaranya. Kita lanjut. Jadi misalkan tadi ya, teman-teman sudah punya daftar pesanan yang diketik, misalkan. Kemudian teman-teman diminta untuk membuat daftar pesanan baru. Namanya saya kasih tabelnya itu new order. Teman-teman nggak pengen typing. Nah, teman-teman bisa nih memanfaatkan ini ya, sintaks ini ya, insert into new order. Jadi nanti si tabel new order akan kita isi dengan data order atau pemesanannya yang udah kita ketikkan. Nah, misalkan seperti ini contohnya ya. Insert into new order dengan kita melakukan select dulu. Jadi untuk teman-teman yang baru hadir, nanti yang akan dilaksanakan adalah proses si subquery atau query yang ada di dalamnya dulu, baru ke query yang ada di luar, yang insertnya. Select dulu, baru ke insert. Nah, ini untuk contoh yang insert ya. Kita geser ke yang update. Yang update kita lihat. Nah, di sini agak kecil-kecil ya. Untuk yang update, kita lihat ya. Ada perintahnya. Nah, kalau ini seperti ini gimana teman-teman cara bacanya? Teman-teman bisa menganalogikan dengan analogi yang pertama. Untuk yang contoh berikutnya, untuk kasus update, ini yang dijalankan yang mana dulu nih? Mana? Dari sini, apa yang dijalankan dulu? Ada update, ada set, where, select. Mana yang akan dieksekusi terlebih dahulu? Mengingat tadi contoh sebelumnya, beberapa contoh, subquery dulu teman-teman. Subquery-nya yang mana? Select min, betul. Select min dulu ya. Jadi kita masuknya tuh agak sedikit mungkin teman-teman agak backward ya, kembali ke belakang. Jadi yang masuk dulu ada sub-nya dulu ya. Select min dulu, baru ini ya, order amount. Nah, di sini baru nanti akan dicek seperti tadi teman-teman. Yang min dan juga, maaf, min, max ya. Max dan AVG tadi. Kita hitung dulu yang ada di select min, baru teman-teman bandingkan. Ini kebetulan lebih kecil ya. Yang lebih kecil nilainya gitu ya. Baru teman-teman masukkan yang update. Jadi di sini perintahnya adalah update new order. Jadi kita tadi kan sudah punya satu tabel baru ya. Dari order kita namakan new order. Kemudian kita ingin nih memperbaharui, update itu apa? Modifikasi ya.
memperbaharui data. Misalkan teman-teman order date atau tanggal ordernya, teman-teman ingin update misalkan dengan tanggal terserah lah, misalkan contohnya seperti ini. Kemudian teman-teman akan tentukan ya, di mana order amount-nya adalah ini ya, kurang dari. Nah, di sini teman-teman akan gunakan subquery ya, order amount-nya, oh saya ambil yang kurang dari ini ya, nilai minimum dari order amount ya, dari tabel order. Jadi yang akan dihitung adalah select min order amount dulu, baru dari nilai ini kita tentukan yang nilainya adalah kurang dari. Kemudian baru dilakukan operasi update, itu prosesnya. Itu untuk contoh yang update. Kemudian kita bisa bergeser untuk yang delete. Nah, delete ini serupa ya dengan yang update tadi, teman-teman. Mana yang dilakukan terlebih dahulu? Select, betul. Select max dulu ya, teman-teman ya. Jadi nanti akan dicek dulu nilai maksimum ya dari advance amount, dari order ya misalkan. Baru nanti kita cek ya yang nilainya kurang dari. Nah, nanti baru dilakukan delete ya atau hapus. Nah, sama, teman-teman sudah mulai mengenali ya apa namanya strukturnya. Kita coba lihat ya nanti beberapa contoh berikutnya. Bentar ya, teman-teman. Ada teksnya ternyata. Nah, nanti ketika teman-teman menggunakan subquery, nah subquery di sini ada beberapa ketentuan ya atau rules aturan yang perlu teman-teman perhatikan untuk kasus subquery. Nah, nanti silahkan kreativitas teman-teman ya. Dalam aturannya adalah bahwa dalam sebuah query boleh memiliki lebih dari satu subquery. Jadi kayak tadi ya, ada kotak besar gitu ya, di dalamnya ada subquery. Nah, nanti subquery-nya bisa lebih dari satu. Kemudian, sebuah subquery boleh memiliki subquery lagi. Jadi nanti gini, kalau kita gambar ya, yang tadi, kayak kalau di matematis teman-teman. Misalkan tadi ya, boleh statement pertama ya, dalam sebuah query boleh memiliki lebih dari satu subquery. Tadi kita punya analogi yang ini ya. Sebentar. Misalkan kita punya untuk yang poin nomor 1 ya, kita punya satu kotak tadi ya, yang besar. Ini adalah main query, kita punya subquery tadi ya. Kemudian misalkan ada lagi, subquery lagi. Kan istilahnya tadi ini ya, rules-nya adalah lebih dari satu. Kemudian jika sebuah subquery ini boleh memiliki subquery lagi. Jadi kita punya misalkan ya main query itu kita memiliki nilai satu subquery, dari satu subquery kita punya subquery lagi. Nah, ini untuk yang analogi yang kedua ya. Ini yang pertama. Ini yang pertama di sini ya. Kemudian subquery lagi ini yang di sini, teman-teman. Kemudian operator perbandingan sama ya, ketika kita nanti akan mencoba ya penerapan subquery, silahkan teman-teman bisa menerapkan operator yang ada di dalam matematik gitu. Boleh nanti teman-teman mau pilih yang sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, ini teman-teman. Ini ya tanda lebih besar lebih kecil dipasangkan itu artinya tidak, not. Kalau di dalam komputer dibacanya not. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak sama dengan boleh menggunakan simbol ini ya. Atau sebelahnya nih tanda seru sama-sama dengan itu artinya tidak sama. Ini jarang sih teman-teman yang ini ya, lebih besar lebih kecil sama dengan, nanti ada in, any, kemudian ada some, ada all, ada exist, ada not exist. Misalkan tadi ya, untuk operator subquery, kita punya beberapa operator matematik tadi ya, yang sudah kita bahas tadi. Sama dengan, lebih besar, lebih kecil, dan yang lainnya ya. Di mana di sini kita perhatikan bersama, syarat dalam penggunaan operator tersebut adalah subquery-nya hanya boleh memiliki satu baris nih teman-teman.
Jadi subquery-nya nanti yang akan dihasilkan misalkan 1 ya hasilnya. Jika barisnya memiliki lebih dari 1 baris, maka akan menampilkan ini ya, subquery return more than one row. Jadi ada lebih dari 1. Nah, kebetulan untuk contoh yang pertama nih, misalkan teman-teman. Untuk 2 proses ini, ada yang mau mencoba menjelaskan nggak perbedaannya teman-teman? Antara contoh yang benar dan yang salah misalkan. Ada keterangannya sih, tapi kalau teman-teman ingin mencoba boleh pelan-pelan. Gimana? Ada yang mau mencoba menjelaskan? Karena nanti untuk hari ini nanti teman-teman akan berkelompok ya. Jadi tidak bisa langsung dibahas kayak biasa ya. Maksudnya siapa yang nanti untuk poin keaktifan, jadi nanti mungkin teman-teman akan berkelompok dulu untuk mendiskusikan. Nah, nanti rules-nya nanti kita diskusikan bersama. Nah, sehingga saya beri kesempatan dulu, misalkan teman-teman ingin menambahkan poin keaktifan, silahkan teman-teman ada yang ingin mencoba dulu memahami contoh ya, yang benar dan yang salah, bagaimana jalannya ya dari keduanya. Atau yang benar boleh satu mahasiswa, yang contoh yang salah satu lagi boleh. Silakan pelan-pelan. Dari beberapa contoh yang telah kita bahas tadi. Silakan pelan-pelan dicek dulu. Ada yang mau mencoba menjelaskan? Silakan teman-teman. Online, kalau online ini ya sama aja ya orangnya offline. Mungkin yang dari temen yang online nanti mungkin ini ya yang sedang magang boleh deh sambil raise hand ya, karena tadi saya buat full screen takutnya nggak kelihatan. Silakan bagi teman-teman. Untuk contohnya gimana? Apa yang coba teman-teman pahami dari contoh benar dan salahnya? Kita mulai dari subquery dulu, kemudian baru main query atau outer query-nya. Bagaimana prosesnya untuk kasus contoh yang benar dan salahnya? Pelan-pelan dulu. Ada yang mau mencoba, saya beri kesempatan dulu, baru nanti kita coba bahas bersama. Karena tadi sudah ada beberapa contoh ya sebelumnya. Gitu. Silakan teman-teman. Yang online juga boleh, yang dari tempat magang. Kalau memang sudah ada ini ya, mungkin teman-teman sudah dapat insight-nya, gitu. Silakan, boleh disampaikan ke rekan-rekannya. Dari yang offline silakan. Gimana teman-teman? Untuk kasus benar dan kasus salah. Bagaimana pemahaman teman-teman untuk contoh di depan? Silakan. Ada yang mau mencoba? Masih kesulitan tidak memahaminya? Kalau kesulitan kita bahas bersama. Tapi kalau ada yang bisa, boleh silahkan. Kalau ingin mencoba menjelaskan ke teman-temannya. Untuk kasus contoh benar itu seperti apa, untuk kasus contoh salah seperti apa. Silahkan. Kalau ada yang sudah dapat insight, oh saya sudah mulai paham, boleh raise hand, silahkan. Ada yang mau mencoba menjelaskan ke teman-temannya? Silahkan. Ada yang sudah memahami? Boleh? Ada? Di iniin aja ya, nggak terlalu dikecilkan saja biar nggak mirroring suaranya. Silakan teman-teman. Jadi coba kita lihat bersama ya contohnya apabila misalkan teman-teman belum paham ya. Tadi kita diminta seperti ini teman-teman. Coba lihat deh instruksinya yang ada di atas ya. Syarat dalam penggunaan operator tersebut adalah subquery-nya hanya boleh memiliki satu baris. Nah, coba instruksi ini teman-teman perhatikan ya. Subquery-nya hanya boleh memiliki satu baris, maka output-nya hanya satu baris atau keluarannya satu baris. Di mana kita lihat dulu, kita mulai dari contoh yang benar ya. Yang akan dikerjakan yang mana teman-teman? Select product bla 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 atau select AVG?
Yang akan dijalankan yang mana dulu? Select AVG dulu ya, yang merah dulu teman-teman. Nah, select AVG atau rata-rata ini akan menghasilkan satu nilai. Katakanlah analoginya yang ada di kotak di bawahnya teman-teman. 54, sekian-sekian. Ada satu nilai average teman-teman. Ratanya pasti akan ada satu. Di mana nanti berarti dari nilai yang seperti tadi, kita hitung dulu rata, kita dapatkan rata-ratanya, baru teman-teman tentukan tadi ya, apakah nilai yang harga beli atau buy price-nya itu sudah lebih besar dari nilai ratanya. Nah, nanti operator teman-teman bisa sesuaikan ya untuk instruksinya ya. Apakah lebih besar ataukah lebih kecil, lebih besar lebih kecil sama dengan gitu ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan saja, bisa diganti. Hanya saja yang saya ingin sorot di sini ya teman-teman ya. Silakan teman-teman perhatikan di sini. Penggunaannya ya, si AVG ini kita akan menghasilkan satu apa? Nilai. Satu value ya, satu nilai. Coba kita geser ke contoh berikutnya teman-teman. Yang contoh salah ya. Kita lihat bersama. Untuk struktur masih sama tidak? Masih sama ya. Select bla 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 sama ya. Kemudian di sini kita diberikan select by price, teman-teman. Bla 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 ya. Ini ya nilainya lebih besar dari 100. Yang akan dijalankan yang mana dulu? Select product atau select by price? By price ya, yang merah ya. Di mana coba teman-teman perhatikan ya untuk contoh yang by price. Select by price from product where by price lebih besar dari 100. Coba kita geser ke hasil teman-teman. Di bawah. Hasilnya ada berapa? 2. Di mana kalau misalkan teman-teman dikasih 2 nilai ya. 2 nilai. Kemudian si merah ini akan menghasilkan 2 nilai teman-teman. Nah kemudian coba kalau tadi kan secara teori kita jalankan yang merah dulu. Baru ke yang besar ya, yang hitam. Nah kemudian nanti teman-teman cek. Kalau ada 2 seperti ini, apakah bisa nih kita bandingkan dengan buy price-nya? Bisa nggak? Agak kesulitan ya. Karena kita punya 2 nilai. Kita ngitung nih, mana yang lebih besar dari buy price? Apakah yang di atas ataukah yang di bawah? Nah, hal inilah kenapa di sini kita sebut salah ya. Karena di sini tadi statementnya hanya boleh memiliki satu baris atau satu nilai, satu output. Jadi dia nggak bingung nih teman-teman, kalau AVG hasilnya kan ada satu. Kalau kita ditanya nilainya lebih besar, oh dari nilai average sekian. Nah coba kalau kita diberikan 2 nilai, berarti teman-teman harus menentukan yang lebih besar dari yang atas atau yang di bawah. Yang benar yang mana? Nah hal inilah yang akan menimbulkan ini ya, bingung dari komputernya. Yang akan jadikan acuan adalah yang mana nih? Apakah buy price yang di atas ataukah buy price yang di bawah? Sehingga di sini kita kategorikan sebagai contoh yang salah. Maka di sini teman-teman diminta sebaiknya memiliki satu baris atau yang ada di yang merah ini tadi ya, memiliki satu value atau satu keluaran. Kita lihat ya keterangannya. SQL di atas akan menampilkan pesan kesalahan nih teman-teman. Nanti akan ada error. Di sini subquery returns tadi ya, more than one row atau akan ada hasil lebih dari satu baris karena ada 2 nilai ya yang akan ditampilkan. Maka tadi ya akan keluar ini tadi ya statementnya ya, subquery return more than one row, akan ada hasil keluaran lebih dari satu baris. Karena MySQL tidak bisa melakukan perbandingan dengan data lebih dari satu baris. Ya. Nah, untuk solusi permasalahan ini nanti teman-teman bisa bergeser ya menggunakan any, some atau all. Kita lihat ya untuk contoh berikutnya. Nah, di sini nanti teman-teman akan melihat ya beberapa operator subquery lainnya. Kalau yang tadi kan lebih besar, lebih kecil dan yang lain. Nah, kita coba untuk contoh yang selanjutnya. Ada operator any, some, dan all ya teman-teman. Nah, di sini harus diawali dengan penggunaan operator perbandingan nanti. Ada beberapa operator yang sama ya untuk matematis, sama dengan lebih besar, lebih kecil, dan kawan-kawannya. Silahkan diperhatikan ya. Untuk operator any, ini akan memeriksa apakah suatu nilai dari outer query ini sesuai dengan salah satu, biar nggak terlalu besar ya, salah satu anggota dari hasil sebuah subquery. Nah,
kondisi sesuai ditentukan oleh operator yang ditulis sebelumnya. Kemudian tadi ini untuk any ya. Jadi kalau any itu sama dengan istilah di bahasa Inggrisnya, teman-teman. Berarti nanti ada salah satu nilai yang bersesuaian atau tidak gitu ya. Nah, untuk operator sum, ini sum itu adalah alias ya, atau nama lain dari any ya. Teman-teman boleh menggunakan sum atau menggunakan any. Kemudian operator all ini akan memeriksa apakah suatu nilai dari outer query ini sesuai dengan semua anggota. Jadi kalau all sama seperti teman-teman menggunakan bahasa Indonesianya. All itu berarti apa? Semua ya. Jadi nanti untuk semua berarti semua anggotanya harus sama. Ya bersesuaian sama ya dengan hasil subquery-nya. Sedangkan kalau some atau any berarti apa? Kayak bahasa Indonesianya, beberapa ya. Jadi tidak semua. Nah, subquery ini boleh memiliki data lebih dari satu baris. Jadi untuk kasus misalkan teman-teman tadi ya, memiliki hasilnya lebih dari satu baris, silahkan bisa menggunakan opsi any, some, dan all. Sampai di sini masih ada yang bingung nggak tadi? Kalau nggak ada masalah kita lanjut dulu. Lanjut dulu ya. Oke saja ya. Nah, sama dengan kasus yang tadi teman-teman. Saya minta coba teman-teman menganalisis kedua contoh ini. Bagaimanakah hasil analisis teman-teman terhadap kedua contoh ini? Bagaimana? Yang online boleh, dari yang offline boleh. Dari contoh ini ya, ada dua kotak sintaks ya. Yang di atas ini ya, select employee number, first name, kemudian di bawah ada juga. Nah, silakan coba bandingkan teman-teman seperti tadi. Ada query benar, ada query salah. Nah, kalau di sini nanti ada query dengan masing-masing hasilnya. Silakan coba dilihat perbandingan antara keduanya. Bagaimana nanti teman-teman menganalisis kedua query ini dengan misalkan analogi hasilnya. Silakan. Apabila teman-teman sudah mulai ini ya, bisa memahami, silakan sambil disampaikan boleh. Gimana hasilnya teman-teman? Ada contoh penggunaan apa dan apa untuk kedua ini ya, kedua contoh sintaksnya. Silakan pelan-pelan. Untuk keaktifan deh teman-teman, karena yang tadi sudah gugur ya. Saya bahas, silakan kalau misalkan teman-teman sudah dapat jawabannya untuk yang ini. Kedua contoh ini gimana? Silakan teman-teman. Untuk kedua contoh ini gimana? Pelan-pelan. Coba dipahami. Kalau ada yang sudah memahami dan ingin di-sharingkan ke teman-temannya, silakan raise hand. Bisa tunjuk tangan, silakan. Ada yang mau mencoba, teman-teman? Sebelum saya bahas. Gimana untuk kasus ini? Kesulitan tidak untuk yang contoh ini? Masih bingung ya? Kita bahas bersama ya, pelan-pelan ya teman-teman ya. Kita mulai dari yang atas dulu ya. Tadi kan kita membahas yang ada yang ini ya teman-teman ya. Ada yang coba kata kuncinya di sini teman-teman ya. Saya minta teman-teman untuk perhatikan adalah ini ya. Ada penggunaan any di sini. Kemudian di sini ada penggunaan all. Ya. Teman-teman perhatikan itu dulu aja deh. Pertama kata kuncinya di situ. Ada any, ada all. Tadi kalau any itu apa? Beberapa. Oke. Kalau all berarti semua ya. Nah, semua berarti kalau kita menggunakan analogi serupa dengan yang tadi ya, berarti teman-teman akan mengerjakan yang mana dulu nih? Yang merah atau yang sintaks yang hitam? Merah dulu ya. Kita jalankan ya. Select employee number from employee ya. Jadi kita menentukan nomor pegawai dari tabel pegawai di mana nanti ini ya, kode office atau kode kantornya adalah sama dengan 6. Nah, di sini teman-teman baru nanti dapat satu hasil ya. Nah, nanti teman-teman diminta mencocokkan hasil dari yang merah ini dengan yang ada di yang hitam ya. Select employee number first name. Mohon maaf ya, ini kayaknya langsung dikeluarin hasilnya ya. Hasil dari sintaks yang biru. Hasilnya adalah employee number dan juga first name-nya.
di mana ketentuan any ini adalah berlaku. Kalau any tadi sifatnya hanya ambil beberapa nih teman-teman, kebetulan any di sini ada katakanlah misalkan ya teman-teman ya, kita akan mengambil ini ya, yang employee number-nya kan di sini sama dengan ya, saya perbesar aja. Nah ini teman-teman ya, kata kuncinya di sini deh. Ketika teman-teman melihat where employee number, jadi kode employee sama dengan yang tadi customer number di tabel payment. Jadi kita analogikan misalkan di sini ada, saya buat gambarnya aja ya. Misalkan kayak gini, kayak tadi ya. Jadi kita buat gambar misalkan di sini ada tabel employee ya teman-teman ya. Employee or employee number any from ini ya. Ini ada employee number. Oh, kalau ini bukan di tabel berbeda, teman-teman. Coba lihat deh. Kalau di sini kita punya tabelnya sama ya. Ada employees sama employees. Jadi kita nggak perlu pakai tabel lagi. Employee sama employees berarti di satu tabel yang sama. Kemudian kita lihat ya, employee number-nya atau ID dari si karyawan. Di sini minta ada yang sama, teman-teman. Kalau beberapa tuh ada beberapa yang sama. Jadi dari ini ya, yang ada di data employee number, nomor karyawannya ada beberapa yang sama nih teman-teman. Kita pakai any. Jadi kalau ada yang sama, nanti akan ditampilkan di bawahnya di sini. Sedangkan perbedaannya kalau kita pakai all itu berarti apa? Semua ya tadi. Untuk kasus semua, berarti employee number yang ada di kiri. Jadi kalau sama dengan itu, ini ya teman-teman ya, sama kalau di matematis. Antara yang ada di sisi kiri dan juga di sisi kanan itu berarti harus sama. Kalau any itu berarti ada beberapa yang bersesuaian boleh, nanti akan ditampilkan hasilnya. Sedangkan kalau untuk all, di sini kenapa hasilnya adalah 0, teman-teman? Zero row, ada 0 baris yang akan dihasilkan. Di sini karena tidak ada employee number yang sama dengan ini teman-teman kata kuncinya. Semua employee number maaf, ke garis ya. Ini, semua employee number yang ada di dalam subquery. Jadi di sini untuk all berarti semua employee number-nya akan harus ada. Di mana apakah yang ada di sini sama? Belum tentu nih teman-teman. Makanya di sini akan hasilnya 0. Kalau any misalkan beberapa ya dari employee number dan yang ada dengan office code-nya 6, kebetulan misalkan, nah di sini ada nih teman-teman beberapa saja boleh, nah itu menggunakan any, nanti akan dipanggil hasilnya. Kalau di sini menghasilkan 0 karena misalkan katakanlah dari ini ya teman-teman ya, dari data, kebetulan soalnya tabelnya sama ya. Jadi di sini misalkan tadi ya, kita punya satu tabel, ada apa aja tadi, number ya, EN ya, misalkan saya analogikan employee number, kemudian ada employee name, first name ya, FN, first name, maaf tulisannya jelek ya, FN, kemudian di sini ada lagi tuh, tadi office code ya teman-teman ya, misalkan di sini office code, office kode OC misalkan ya, saya analogikan OC. Nah, di sini nanti teman-teman akan mencocokkan ya, yang office code-nya 6 gitu ya. Jadi misalkan ada beberapa, boleh nih teman-teman diambil. Misalkan data ini, data baris berikutnya, dan selanjutnya. Nah, kalau yang untuk yang di sini, itu all itu berarti semua nih teman-teman. Semua baris itu harus sama persis ya. Nah, ini yang akan menghasilkan 0 ya. Bingung nggak? Kalau ini berarti semua. Jadi kedua yang dibandingkan itu harus sama. Semua berarti keseluruhan data diambil, kalau di sini beberapa data yang memenuhi boleh gitu kalau N itu. Gitu. Makanya di sini kalau sampai semua data tidak ada yang sama persis, maka hasilnya akan 0. Sama kayak kalau kita membandingkan ya teman-teman. Katakanlah di dalam satu kotak ya. Ada kotak A, ada kotak B. Saya analogikan kotak A dan kotak B. Kita mengambil bola ya, kalau di matematik itu kan ada ya, kita mengambil bola misalkan jumlahnya ada berapa gitu ya. Nah, antara kotak A dan kotak B itu kita bandingkan teman-teman.
Kalau untuk kotak A dan B, kalau any itu ada beberapa yang sama boleh nih teman-teman. Misalkan warnanya yang sama nanti teman-teman munculkan di sini boleh sebagai hasil keluaran ya. Itu. Nah, misalkan nanti kalau untuk kasus all itu berarti semua yang ada di kotak A, maaf, semua yang ada di kotak B itu harus sama persis dengan kotak A. Makanya di sini hasilnya 0 ya. Kalau yang tadi ada beberapa yang sama boleh. Nah, kalau di sini tidak diperbolehkan, berarti semuanya harus sama. Nah, itu perbedaannya any dan all. Kemudian kita masuk di contoh selanjutnya ada operator in ya. Ragamnya cukup banyak, makanya di pertemuan ini nanti saya minta teman-teman berkelompok sehingga bisa diskusi dengan teman-temannya, pemahaman teman-teman terkait dengan materi subquery. Nah, kita masuk dulu ya. Di contoh selanjutnya ada operator in ya. In ini akan memeriksa apakah suatu nilai di outer query ada di dalam hasil subquery, teman-teman. In itu sama ya, ada di dalamnya gitu. Operator in bisa disamakan dengan any. Ada yang beberapa gitu bisa. Lawan hasil operasi in, nanti teman-teman misalkan ya, ingin menggunakan lawannya, tinggal teman-teman tambahkan kata not ya di depannya. Not in gitu. Kemudian operator not in ini nanti teman-teman juga bisa samakan dengan ini ya, not all ya. Not in itu sama dengan not all. Untuk cara penulisannya ini not dulu, kemudian all ya. Tidak sama. Subquery ini boleh memiliki ya data lebih dari satu baris. Untuk contoh in dan juga not in ya teman-teman ya. Kita lihat bersama seperti yang tadi. Bagaimana untuk contoh yang in dan not in? Silahkan coba diperhatikan dulu. Hasilnya seperti apa? Boleh silahkan dianalisis hasilnya ya. Di sini ada dua contoh teman-teman. Sama seperti tadi ya. Sudah ada hasil outputnya. Sudah ada hasil outputnya, teman-teman coba analisis prosesnya ya. Apa yang akan dikerjakan oleh komputer ya, apa yang akan dijalankan. Silakan Anda yang ingin mencoba untuk contoh in ya dan juga not in. Habis ada dulu ya. Nunggu aja.
Baik teman-teman, kita lanjut lagi ya. Maaf ya, kayaknya yang subquery gimana? Keberatan? Agak kesulitan nggak? Agak kesulitan ya? Kayaknya deh. Kalau menurut saya kemarin saya sudah sampaikan sih sama Bu Viva, kayaknya yang subquery agak kesulitan deh. Yang kemarin lebih mending ya. Pattern matching itu lebih mudah di teman-teman. Jadi menyamakan satu pola. Kalau untuk subquery teman-teman harus membuat logika, di mana logikanya misalkan tadi ya rata-ratanya harus sama, harus nilai lebih besar, ini harus sama kayak gitu-gitu sih. Nah, nanti kita coba diskusikan saja untuk yang kasusnya ya nanti. Nah, ini coba kita bahas bersama dulu. Soalnya kelihatan sih dari penyampaian materinya jam segini belum selesai. Bentar ya teman-teman ya, kita lihat bersama untuk contoh yang ada di sini. Jadi saya bahas dulu, nanti kita lihat ya untuk latihannya. Nah, di sini nanti teman-teman perhatikan ya, ada penggunaan in dan juga not in. Jadi sama dengan istilahnya di dalam bahasa Indonesia. Kalau in berarti ada ya, not in berarti tidak ada di dalamnya gitu ya. Gimana? Udah pada bisa? Kalau udah pada bisa boleh deh bantuin ngejelasin daripada membuat ini ya forum diskusi mini sendiri. Silahkan. Kalau ingin membuat forum diskusi sendiri, saya minta mungkin sambil bahas ini boleh deh. Kalau sudah oke ya. Kalau tidak ada masalah sih saya beri kesempatan ke teman-teman. Tapi kalau ada masalah silahkan ya kita bahas bersama dulu. Nanti untuk latihan atau tugasnya nanti kita diskusikan bagaimana yang memudahkan teman-teman gitu ya. Oke.
kita bahas dulu ya tadi ya. Untuk contohnya di sini kita tadi ya punya ini ya yang ada di dalam kotak ada kita lihat dulu ya yang ada di kotak yang kita tandai fontnya yang merah ya teman-teman. Select product code from product ya, di mana buy price-nya lebih besar dari 100 teman-teman. Ini dengan contoh yang tadi. Kita memiliki dua nilai ya teman-teman di sini. Ada dua nilai, di mana nanti teman-teman di sini ya. Untuk dua nilai di sini berarti diizinkan teman-teman, karena melihat tadi teori yang sebelumnya. Untuk kasus in dan not in, di sini nanti teman-teman ini ya diizinkan ya. Subquery boleh memiliki data lebih dari satu baris. Nah, coba kita lihat contohnya tadi ya. Dimana kalau kita lihat di sini teman-teman, ada hasil query-nya memiliki dua baris. Maka di sini diizinkan ketika menggunakan ini ya teman-teman ya. Nah, di sini nanti teman-teman diminta untuk menampilkan apa nih? Produk kode, product name ya, dan buy price-nya ya dari tabel produk, di mana produk kodenya di sini ada di antara ini ya teman-teman ya. Untuk ini ya, yang penting ada gitu ya. Boleh nih teman-teman menggunakan seperti ini. Kemudian nanti kalau untuk contoh yang berikutnya yang not in, nah kita lihat di sini ya teman-teman yang untuk not in sama dengan yang tadi ya. Select product from product ya, where buy price-nya lebih besar dari 100. Dimana kalau kita lihat ya, nah ini lawannya aja teman-teman untuk in dan not in ya. Kalau terdapat di sini maka akan dimunculkan gitu ya. Kalau di sini not in ya, tidak ada di sini nih teman-teman, tidak ada di keduanya ini, maka nanti hasilnya tidak dimunculkan ya, not in. Jadi tidak ada. Itu aja sih teman-teman, ada atau tidak ada saja. Kalau ada berarti teman-teman menggunakan in, sama dengan any tadi ya. Berlakunya sama, untuk in seperti any tadi. Ada beberapa gitu teman-teman bisa munculkan, kalau berarti di sini ya tidak ada dari beberapa yang sudah dihasilkan di sini ya. Barisnya maka tidak dimunculkan ya misalkan. Kemudian ini yang terakhir teman-teman, operator exist dan not exist, sama dengan bahasa Indonesianya. Kalau exist berarti apa? Yang biasanya pakai istilah exist. Ada ya. Kalau not exist berarti tidak ada. Nah, digunakan untuk ini ya, correlated subquery, memeriksa apakah subquery mengembalikan hasil atau tidak. Jadi apabila subquery mengembalikan hasil atau ada nilainya, teman-teman, nanti kita berikan ini ya, exist berarti nanti akan keluar satu nilai true atau ada hasilnya. Kalau misalkan not exist berarti tidak ada ya kebalikannya. Jadi nilai yang diminta itu tidak tersedia. Coba teman-teman lihat kedua contohnya. Silahkan ada yang bisa membandingkan tidak seperti yang tadi. Untuk kedua contohnya ya, yang diambil dari contoh ini ya, mahasiswa ya. Ada yang ingin mencoba dengan contoh ini? Ini teman-teman, ada select bintang ya, from matkul M, where exist, di sini ada subquery di dalamnya. Kemudian sebelahnya lagi ya, select from matkul where not exist. Bagaimana penjelasan keduanya? Coba pelan-pelan dari ini tadi, konsepnya teman-teman. Exist itu ada, not exist itu tidak ada. Silahkan. Ada yang mau mencoba? Sebelum kita ke penjelasan tugasnya, gimana? Untuk yang contoh yang terakhir, kasus exist dan not exist. Ada yang mau mencoba tidak? Pelan-pelan dulu dipahami kodenya. Ini ya, yang ini sama, sudah dapat belum clue-nya? Sama seperti tadi. Jadi saya minta teman-teman untuk melihat clue-nya ya. Di sini apa? Adanya apa? Exist ya. Di sini kan ada nih exist-nya. Di sini berarti yang not exist ya. Nah, kita lihat strukturnya teman-teman. Kalau kita kerjakan adalah yang di dalam subquery ya. Subquery berarti yang ada di dalam kurung dulu teman-teman. Jadi di sini diminta adalah select from ambil mata kuliah, di mana kode mata kuliah sama dengan ini ya. Kode mata kuliah di tabel. Jadi ada dua tabel, maaf teman-teman kita lihat bersama ya. Ada tabel ambil mata kuliah, ini nanti teman-teman pakai S ya, atau mungkin nama lain. Seperti ini adalah penggunaan nama lain.
Ini jadi boleh teman-teman menggunakan kata ambil mata kuliah S gitu atau sebagai kalau bahasa Indonesianya. Sebagai A kayak di matematis dimisalkan A gitu. Atau teman-teman tulis seperti ini boleh. Ambil mata kuliah A. Nah, nanti ketika teman-teman akan menganalogikan tabel mata kuliah itu berarti ke A. Kemudian ada tabel matkul. Matkul ini kita analogikan dengan M. Nah, jadi di sini diminta ya, select all. Pilih semua ya. Dari ini ya, ambil mata kuliah A. Jadi tabel mata kuliah A di mana kode mata kuliah ini sama dengan ini ya, teman-teman ya. Kode mata kuliah tapi di tabel ini ya, matkul sama di tabel ini ya, ambil MK. Jadi analoginya itu sama dengan kalau yang tadi teman-teman yang saya contohkan. Kalau tadi kita pakai analogi mahasiswa, tabel transaksionalnya adalah teman-teman mengambil mata kuliah. Di sini tabel utamanya adalah mata kuliah. Jadi kita punya tabel yang terdiri dari nama-nama mata kuliah, kita namai matkul. Kita sebut inisialnya M. Kemudian ambil mata kuliah misalkan teman-teman KRS ya. Datanya akan disimpan di tabel ambil mata kuliah. Nah, kalau teman-teman di sini diminta pernyataannya ini akan mendapatkan data mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Kayak tadi, kalau tadi kan ditanya customer mana yang sudah melakukan pembayaran. Nah, kalau di sini nanti teman-teman ditanya data mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Berarti nanti kita diminta ya untuk select all ya, mengambil data mata kuliahnya, tetapi kita mengecek keberadaannya. Kalau memang eksis ada ya, kita menggunakan teori eksis tadi untuk mengambil ini ya. Kalau misalkan tadi ya tabel transaksionalnya adalah ambil mata kuliah, nanti ada ini ya teman-teman. Kode mata kuliah yang ada di tabel transaksional sama dengan kode mata kuliah yang ada di dalam tabel matkul. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini tadi, di sini kita punya dua tabel. Kalau ini ada dua tabel, teman-teman, ini lebih memudahkan. Sama seperti yang tadi ya, saya contohkan ada dua kotak tadi ya. Jadi di sini ada satu kotak pertama, ini tabel matkul. Di sini ada tabel yang ambil MK ya. Ambil mata kuliah ya. Nah, di mana nanti dari kedua tabel ini kita cocokkan teman-teman. Tadi si matkul di sini punya KD mata kuliah ya, kolom ya. Di sini saya hapus aja dulu. Nah, ini ya. Saya hapus dulu. Jadi misalkan di sini tadi ya, ada kode mata kuliah. Di sini KD ya, saya tulisnya KD. Kemudian di sini ada namanya, misalkan nama mata kuliahnya ya. Nah, ada namanya, kemudian di sini ada tabel juga, namanya tabel ambil mata kuliah tadi ya. Ambil mata kuliah di sini ada kode ambilnya, jadi ada ID-nya sendiri. Kemudian nanti ID-nya itu diambil oleh apa tadi mata kuliah yang diambil. Nah, di sini ada kode lagi, teman-teman. Tapi di sini kode dari mata kuliah. Kode M ya, misalkan. Nah, di sini sama dengan konsep relasi kemarin, teman-teman. Kalau teman-teman membuat gambar waktu di pertemuan berapa? Antara 3 atau 4 ya kalau nggak salah ya. Jadi nanti kita akan sesuaikan kode yang ada di sini dengan kode yang ada di sini, teman-teman. Apakah sama atau tidak? Nah, ini yang diminta yang ini ya, yang saya garis bawah ini. Jadi dicek teman-teman kodenya. Jadi kalau dia sudah ada sama seperti yang tadi yang bayar. Kalau dia terdapat di sini, berarti mata kuliah itu diambil oleh mahasiswa, teman-teman. Dari data kode dari data mata kuliah dia diambil kalau dia terdaftar di sini. Sama kayak tadi analoginya. Kalau sudah dibayar berarti akan ada di dalam tabel ini ya. Gitu. Maka di sini nanti diambil dulu datanya yang sama. Kemudian kalau eksis maka akan dimunculkan nih teman-teman. Berikut ini adalah data mata kuliahnya yang diambil oleh mahasiswa. Gitu. Nah, ini hanya lawannya saja untuk yang not exist ya. Not exist berarti nanti sama dengan yang tadi ya, sama persis, tetapi berarti yang tidak terdapat ya, atau mata kuliah yang tidak diambil oleh mahasiswa. Lawannya saja, sama kayak kalau di matematis negasi ya, lawan dari ininya ya,
statement atau pernyataannya. Nah, ini untuk subquery-nya. Sebentar, saya clear dulu. Oke, sudah. Nah, nanti untuk latihannya, teman-teman bisa bergeser ke sini ya. Sebentar, saya stop share dulu. Tadi latihannya teman-teman bisa cek tadi ya di Leads, saya buka dulu. Nah, untuk latihan kali ini, jadi mungkin sedikit materinya lebih berat ya. Jadi nanti silahkan berkelompok. Sebentar, tadi udah share screen belum? Sebentar ya teman-teman. Nah, untuk pertemuan 11, silakan nanti teman-teman berkelompok ya. Tadi kita sudah belajar ya penggunaan insert, update, dan delete di dalam subquery. Jadi nanti teman-teman mencoba ini ya, satu contoh insert, satu contoh update, dan satu contoh delete. Kemudian untuk soal yang nomor 2, contoh penggunaan operator subquery. Jadi tadi ada beberapa contoh, kita hitung ada apa aja tadi? Average, ya, maksimum, minimum. Nah, silahkan. Nanti salah satu contoh saja teman-teman. Boleh pakai sama dengan, lebih besar atau lebih kecil. Untuk soal nomor 1, kita punya 3 statement ya, insert, update, dan delete. Untuk contoh yang kedua, silahkan salah satu saja. Boleh sama dengan, lebih besar atau lebih kecil. Dengan contoh statement tadi sebelumnya. Kita tadi pakai apa? Ada average, max gitu ya. Nah, nanti silahkan teman-teman boleh. Nah, di sini karena tadi tidak saya tentukan ya untuk tabelnya. Tabel teman-teman boleh cari dari internet boleh, membuat tabel sendiri boleh, silahkan. Mau ambil contoh yang dari materi juga boleh, tapi nanti untuk pernyataan atau sintaksnya silahkan. Tidak sama persis, jadi dimodifikasi. Itu boleh. Kemudian kita bergeser ke soal nomor 3. Contoh penggunaan operator subquery any ya teman-teman ya. Any tadi sudah ada contohnya, silahkan dicobakan saja. Kemudian yang keempat ada all juga ya tadi ya. Jadi untuk, halo, sudah paham? Kalau sudah paham, lanjut, saya nggak usah jelasin. Oke, lanjut dulu ya. Tolong ya kalau misalkan ada teman-teman yang memang ingin fokus kuliah, silahkan ya. Untuk yang mungkin Asia ada keperluan internal sendiri boleh deh keluar dulu, diberesin dulu. Karena nanti mungkin teman-teman yang lain memang ingin belajar serius gitu ya. Mungkin yang ada sesuatu yang belum beres gitu ya, urusannya boleh diselesaikan dulu di luar gitu. Tapi di sini harapan saya teman-teman bisa menghargai teman-teman kita yang lain yang memang pengen datang ke kampus untuk belajar, gitu ya. Oke. Kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Nanti untuk yang poin 2, 3, dan juga 4, silahkan cukup satu-satu saja sampelnya. Jadi untuk nomor 1, ini saya minta insertnya 1 kalau bisa, update-nya 1, dan delete-nya 1. Kemudian untuk 2, 3, dan 4, ini satu-satu sampel saja. Tadi untuk contoh yang kedua kan kita tadi ada sampel average, max, atau min, itu silahkan nanti boleh diganti, tapi cukup satu saja. Kemudian nomor 3 ini satu saja. Tadi kan tandanya boleh ya, sama dengan boleh, lebih besar boleh, lebih kecil boleh. Yang ini ya. Nah ini nanti silahkan satu saja nomor 3. Kemudian nomor 4 ini juga cukup satu aja teman-teman. Yang penting pakainya kata kuncinya di sini ya. Kalau nomor 3 teman-teman gunakan apa? Any ya. Any. Kemudian yang di bawah gunakan all. Satu statement saja nggak apa-apa. Kemudian untuk yang di nomor 5, untuk nomor 5 karena saya minta ada 2 ya, ada in dan not in seperti tadi, dipasangkan saja. Ada 1 dan 1 ya, yang in 1, not in 1. Kemudian yang nomor 6, kita ada exist dan not exist. Jadi totalnya ada 4 statement, ditambah berapa nih teman-teman? 2, 3, 4 itu ada 3 statement ya. Kita punya 7 statement, ditambah 3 atas ya, insert, update, delete. Keseluruhannya ada 10 statement. Nah, teman-teman silakan nanti berkelompok. Berapa sih? Ada 28 ya kalau nggak salah. Di list saya di dosen itu ada 28. Tapi lengkap tidak? Jumlahnya teman-teman gimana? Ada berapa sih list ininya? Kalau di list ya, coba saya cek dulu ya. List itu nama-nama teman-teman.
Ada berapa? Ada nomornya nggak ya? Kita cek ya teman-teman ya. Untuk teman-teman kelas A. Silahkan ya yang belum mengisikan presensi ya. Bisa diisikan dulu presensinya. Ini yang merah-merah silahkan. Yang belum mengisikan presensi. Kita ada, oh teman-teman hanya 25. 25 atau 28? 28? 28 ya? Oke. Kalau 28 soalnya takutnya saya kasihan kalau mau berlima ada yang cuma 3 gitu. Jadi saya buatnya kelompoknya berempat-empat teman-teman. Nanti silahkan untuk pembagian tugas silahkan ya. Jadi ada 10 statement yang akan teman-teman hasilkan. Kemarin kayaknya bikinnya lebih ya. Nah nanti untuk kasusnya silahkan. Boleh katakanlah untuk 10 statement teman-teman kalau bisa menggunakan 2 tabel cukup silahkan. Contoh tabel silahkan boleh cari di internet. Boleh pakai yang sudah ada di materi, tapi nanti untuk pernyataan atau statementnya boleh dimodifikasi gitu. Jadi saya berikan kebebasan teman-teman untuk berkreasi di sini ya, untuk mengembangkan satu subquery gitu. Nah nanti silakan berkelompok seperti biasa teman-teman. Deadline-nya paling nanti 1 minggu. Silakan nanti bisa dicobakan ya dengan timnya ya, gitu. Nah nanti untuk pengumpulannya cukup perwakilan tim saja. Seperti biasa ya, nanti tinggal di screenshot saja hasil dari query-nya. Gitu ya. Kalau buat tabel nanti silahkan ya dimunculkan ya. Tabelnya sama tipe datanya ya, DESC-nya dilihatin. Jadi nanti kalau misalkan dicocokkan biar kelihatan kalau di tracing gitu. Itu teman-teman untuk instruksinya. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dulu terkait teknisnya? Gimana? Ada masalah tidak? Kalau ada kesulitan boleh dibahas dulu sebelum nanti teman-teman akan berdiskusi dengan timnya. Silahkan ya nanti bisa berkelompok. Ada yang ingin ditanyakan dulu tidak? Kalau ada kesulitan bisa disampaikan. Tapi kalau tidak ada masalah nanti teman-teman tinggal mencoba ya untuk ini ya berdiskusi dulu. Silahkan berhubung masih di kampus gitu ya. Mungkin kita bisa diskusi dulu karena waktunya teman-teman itu dari berapa? 10.30 sampai ini kan ya 12.30 jam 1 ya. Nah, jam 1, 12.30 lah biar teman-teman nggak terlalu ini. Silahkan mungkin sekitar 20 menit lah. Bisa diskusi dulu sama teman-temannya apa lanjut mau di closing terus teman-teman diskusi sendiri. Saya ngikut aja sih. Mau diskusi sendiri, oke. Silahkan ya. Nanti untuk masing-masing tim silahkan kreativitas masing-masing ya. Yang mau diambil tabelnya apa gitu ya. Nanti bisa dicobakan. Karena di sini nanti teman-teman banyak diskusi sih. Nah, silahkan dicoba dulu ya. Diskusi katakanlah saya beri waktu sekitar berapa nih? Sampai 12.15 deh teman-teman. 12.15 atau 12 berapa? 20 lah maksimal. Silahkan diskusi dulu gitu ya. Seoptimal mungkin di apa? Lab. Nanti kalau misalkan ini silahkan boleh dilanjutkan gitu ya. Mau pakai berapa tabel ke kreativitas masing-masing ya. Kalau bisa menggunakan tabel yang sama untuk beberapa operasi itu lebih memudahkan, silahkan. Daripada harus input-input lagi gitu beberapa. Kalau saran saya, kalau tabel itu bisa digunakan untuk soal berikutnya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ya mau nggak mau berarti teman-teman harus buat tabel lagi misalkan gitu. Kalau saran saya katakanlah 2 tabel cukup misalkan ya untuk beberapa sampel silahkan gitu. 12.20 deh teman-teman. Nanti kalau misalkan ini kita closing deh. Oh, ada yang resen silahkan. Di offline apa di online yang resen? Silakan. Online apa offline? Ada yang ditanyakan boleh, mumpung masih di sini teman-teman. Sampai 12.20 deh. Silakan diskusi dulu.
Ibu, mau nanya Bu, kalau contoh dari sintaksnya tuh ada nggak sih Bu? Sintaksnya Iya, yang ini tadi. maksudnya contoh yang realnya gitu loh Bu. Oh, maksudnya ada tabel, kemudian dikerjain itunya Iya, gitu ya. Karena di sini langsung ke rumusnya. Jadi kan. kayak nggak ada bayangan gitu loh Bu. Oh, ininya berapa gitu ya? Iya. Maksudnya ininya ya. Nah, Iya, itu ada nggak sih Bu? Nah, ini teman-teman sebenarnya boleh ini ya, karena di sini tadi cuma diambilkan ininya saja ya, apa namanya, langsung ke sintaksnya. Nah, nanti teman-teman boleh sih, sebenarnya kalau untuk jumlah berapa ininya ya, apa namanya, jumlah berapa tabelnya gitu, terserah teman-teman. Misalkan katakanlah kalau di saya tadi kan ini ya, saya ambil contoh tadi untuk query, tapi dari contoh ini deh. Biasanya contoh dari bukan program itu dari masih atau yang kayak gini, misalkan ini contohnya, biasanya dia sudah punya ini, sudah punya, nah ini sampel database ini boleh misalkan kalian coba, mungkin ada sampel database-nya, misalkan kita ambil database-nya, ini boleh. Tapi ini ya, kalau memang sudah ada di sini, nanti teman-teman bisa mix, misalkan tandanya ya, jadi diubah lebih besar, lebih kecil dan sebagainya, ya nanti tinggal diganti aja ya. Misalkan max diganti min dan sebagainya, itu kan beraktivitas teman-teman ya. Nah di sini ada contohnya, ambil aja misalkan sampel database-nya, atau mungkin teman-teman cari gambar ya. Nanti kan sudah ada tuh gambar database-nya atau sudah ada tabelnya, itu boleh itu. Nanti teman-teman kan biasanya nanti katakanlah gini, kalau saya lebih suka gini, yang hal yang sederhana aja teman-teman. Misalkan dari sini nanti kan sudah ada tabelnya ya. Nah ini, misalkan contohnya seperti ini ya. Kita punya beberapa tabel. Nah teman-teman katakanlah dengan untuk contoh pertama, teman-teman cukup mengambil produk dan customer-nya saja, atau mungkin customer dan ordernya saja sudah cukup, ambil aja itunya saja untuk diubah ke kasus tadi. Boleh nih. Nah ini ya, untuk teman-teman misalkan nanti mau melihat seperti ini, saya berikan analogi contoh misalkan ya, kebetulan ada nih di apa namanya nih MySQL tutorial nih teman-teman, ini untuk sumber contoh ya. MySQL tutorial kebetulan sudah ada database-nya, misalkan teman-teman nanti tinggal ambil saja database yang ingin dijadikan contoh ya. Kita punya misalkan teman-teman, kebetulan saya buat analogi, teman-teman ingin menggunakan customer dengan order saja. Nah, kalau memang sudah mencukupi untuk nama teman-teman, boleh ambil saja. Tapi nanti bisa kalau sudah database jadi, itu datanya banyak ya. Jadi kalau misalkan nanti misalkan di import atau mungkin diketik, ambil aja katakanlah 5 baris saja gitu. Jadi nggak usah yang banyak-banyak, kan cuma memberikan gambaran contoh prosesnya saja. Jadi diambil sedikit saja. Kalau memang di sini terlalu banyak, misalkan kebanyakan nih, ambil aja nih, ketik aja nih, misalkan sampai ini ya, terberes aja kali ya. Nah bawahnya boleh dihilangkan. Yang penting kan intinya pakai tadi aja ya, ada apa namanya, sampelnya. Jadi kalau saran saya pakai saja yang sudah jadi, boleh yang berupa gambar, kemudian nanti teman-teman isi boleh kalau sudah ada ya, sudah ada datanya, teman-teman ambil sedikit saja, kan untuk memenuhi ini saja, ya teman-teman nggak apa kesulitan gitu, maksudnya cari gambarannya. Nah baru nanti diterapkan aja. Kalau ini salah satu contoh yang bisa dipakai, cuma ini nanti datanya banyak banget. Kalau aslinya pakai database ini, biasanya cuma datanya bisa dibuat sih, tapi kalau pusing, nah itu ambil saja berapa, katakanlah kan 5 saja, itu biar nggak susah. Atau mungkin teman-teman ngetik sendiri, isinya 5 data saja untuk operasinya. Atau nanti mungkin boleh contoh-contoh lain yang pakai bahasa Indonesia, boleh. Biasanya ada apa bentuk-bentuk contoh database, boleh yang pakai apa dari teman-teman googling aja nggak apa-apa, boleh. Nanti silakan ya, misalkan contoh database yang berbahasa Indonesia gitu ya, database pembelian atau apa gitu, boleh. Database pembelian misalkan.
Kita lihat ya, yang penting gambarnya aja teman-teman. Nanti datanya kalau memang sudah ada boleh. Kalau misalkan di sana sudah memenuhi, misalkan seperti ini ya, ada transaksi, ada supplier atau barang gitu ya. Dua tabel sudah cukup boleh. Atau nanti kalau misalkan harus ada tabel lagi boleh ditambahkan gitu ya. Yang penting tadi kata teman-teman yang saya minta kan teman-teman digunakan subquery ya. Ada beberapa pemberitaan ya, ini kemudian eksis gitu. Atau mungkin tabel tadi kan ada tabel mahasiswa tuh yang paling dekat dengan teman-teman. Referensinya saya beri pembahasan. Hanya saja saya minta teman-teman mungkin memodif ya, dari misalkan di sana sudah dibahas caranya subquery apa, diubah dikit lah, misalkan tadi ya max jadi kemudian jadikan average gitu aja, itu kan tukar aja intinya. Jadi nggak harus fully teman-teman bikin dari apa query nol, silakan berkreasi saja saya gitu. Jadi biasanya gitu. Kalau misalkan bahkan ini ya teman-teman ya, kalau programming PHP itu saya minta teman-teman ini loh kayak gini contoh kodenya, silakan dimodifikasi, itu lebih cepat dibandingkan kalau mereka harus coding dari awal gitu ya, itu biasanya akan lama dan agak rawan error dan sebagainya. Kalau pakai SL tinggal kayak teman-teman belajar ulang aja, tapi teman-teman oh saya otak-atik gini loh, nanti teman-teman udah tahu oh ada sesuatu yang berbeda lah, di situ yang saya pengen apa istilahnya kreativitas teman-teman bisa bekerja di situ. Jadi nggak apa-apa kalau di saya mencari referensi boleh, tapi silakan mungkin sambil dimodifikasi. Ada beberapa contoh, boleh pilih yang mana. Jualan ada banyak kan. Kalau sebetulnya udah ada isinya, apa udah ada datanya, boleh mau pakai itu. Gitu. Jadi tapi saran saya datanya nggak usah banyak-banyak, kenalan. Jadi nggak usah kebanyakan typing. Lima lah paling nggak gitu. Ya kan ada beberapa berempat lah, empat ya paling ada empat ya kan, satu tim ada empat ya, satu orang ada representasi satu lah. Oke, jadi dicoba dulu. Kalau misalnya ada kesulitan, nanti boleh ditanyakan ke saya. Awal mulanya kalau nggak salah ada di ketua kelas kan ya. Boleh kalau ada kesulitan boleh dicoba dulu aja deh. Lala kelas, lala kok. Nah, mungkin seperti itu ya untuk kelas kita hari ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata tadi ya, buat yang tadi saya minta maaf juga ya. Jadi biasanya di kelas saya gitu ya, saya mungkin agak sedikit terlihat atau mungkin memang agak sedikit keras ya. Jadi saya minta karena memang ada ya teman-teman yang memang serius dan ingin mungkin membutuhkan katakanlah quiet space atau pengen fokus gitu. Jadi mungkin kita hargai, tapi misalkan teman-teman ada sesuatu urusan yang belum beres, saya beri kesempatan untuk menyelesaikan urusannya dulu. Gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman untuk partisipasinya. Nanti silakan dicoba dulu ya. Jadi ada 10 kan ya. 10 statement kan ya tadi ya. Yang apa merepresentasikan masing-masing satu ya. Kan kita satu kelompok ada 4 ya. Silakan nanti bagi satu orang berapa-berapanya silakan gitu. Itu demikian. Terima kasih banyak teman-teman untuk partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan dari saya ke teman-teman. Saya cukupkan ya kelas untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Saya tutup dulu.